Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA. Saya Ira Safina Glivani, absen 11. Saya Nurul Fitria, absen 17. Saya Ananda Dwi Adil Adaha, absen 15. Saya Cindy Dwi Afriza, absen 21. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, Mensolati Dan mengubur. Ciri-ciri yang nampak seseorang mendekati ajal. Pertama, tapak kakinya kelihatan lemas atau tidak kaku. Kedua, hidungnya agak ambles atau lemes mesek. Ketiga, kedua pelipis menjadi cekung. Maka disunahkan menghadapkan jenazah ke kiblat, mentalkin atau menuntut jenazah membaca kalimat tahlil La ilaha illallah, membacakan surat Yasin, dan tajrid atau menegukkan air. Sunnah yang harus dilakukan saat melihat seseorang sudah meninggal dunia. Pertama, memejamkan mata agar tidak menampak melotot, sebab saat ruh dicabut, pandangan mata mengikuti kemana ruh itu pergi. Dua, mengikat dagunya dengan kain ke atas kepala agar mulut tidak mengah. Yang ketiga, melemaskan persendian anggota tubuh atau menyedapkan tangan. 4. Melepaskan semua pakaian yang melekat dan semua bentuk perhiasan. 5. Menutup kembali seluruh tubuh mayit dengan kain tipis. Yang terakhir, meletakkan mayit di atas dipan dengan posisi menghadap kiblat. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu menyediakan atau menyiapkan air bersih, air sabun, kapur barus, dan bunga. Kemudian campurkan air sabun, kapur barus, dan bunga yang telah disiapkan. Jika tidak ada bunga, maka kita bisa memakai daun bidara yang dihaluskan. Tempat untuk memandikan jenazah haruslah tertutup. Jika di luar rumah, tempat harus tertutup dari atas maupun samping kanan dan kiri. Hal ini bertujuan agar aurat jenazah tetap terjaga. Pemandi harus mengenakan sarung tangan terlebih dahulu, agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit jenazah. Tubuh jenazah diangkat sedikit oleh petugas. Kemudian, petugas yang satunya menggunakan tangan kiri menekan perut jenazah berkali-kali secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran. Siram area yang mau dibersihkan, petugas memasukkan tangan kiri ke dalam kain penutup. Sambil dibersihkan, air sabun tidak boleh berhenti. Pemandi tidak diperkenankan melihat aurat jenazah. Setelah istinja, selanjutnya petugas membersihkan gigi, hidung, telinga, mulut, dan juga kuku menggunakan kapas ataupun cotton bud. Selanjutnya, petugas mewudui jenazah dengan membaca niat nawaitul wudu al-masnuna li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Air tidak disiramkan langsung ke wajah jenazah, tapi di sebelahnya. Lalu ditadahkan pakai tangan untuk diusap ke wajah. Sama seperti biasanya, yakni yang pertama membasuh wajah jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan, dahi, dan kaki masing-masing sebanyak 3 kali dimulai dari sebelah kanan. Setelah membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan, membasuh dahi, dan juga membasuh kaki. Pada proses ini dilakukan dari sebelah kanan terlebih dahulu, masing-masing membasuh sebanyak 3 kali. Setelah selesai diwudui, kemudian tutup kembali kain penutup jenazah.
Kemudian lanjut proses memandikan dengan menyiram kepala dan membaca niat memandikan. Nawaitul ghusla an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Proses memandikan dimulai dari menyiram tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian menyiram tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali, dan dilanjutkan dengan menyiram tubuh pada bagian tengah. Setelah disiram, kemudian 2 petugas membersihkan badan jenazah dengan menggosok secara perlahan. Selanjutnya disampo dan disisir dengan sisir yang renggang. Saat rambut menempel pada sisir, dikumpulkan dan diselipkan pada kain kafan. Bilas rambut jenazah dengan air bersih. Kemudian mengguyur badan sampai kaki sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian mengguyur badan sebelah kiri dan disabun. Setelah itu dimiringkan, dibersihkan punggung sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Setelah selesai proses memandikan, jenazah diwudhui lagi dengan air bersih. Setelah selesai, siapkan kain penutup yang kedua untuk dijadikan lap atau handuk agar tubuh jenazah kering. Angkat jenazah untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pastikan aurat jenazah tidak ada yang terlihat. Ada beberapa langkah untuk mempersiapkan mengkafani, seperti mengukur kain untuk rok, untuk kerudung, gamis atau baju, 2 helai kain, 5 tali, kapas, dan kain dibuhi atau wewangian, kemudian dikasih bubuk cendana. Untuk pengukuran kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Untuk pemotongan kerudung dimulai dari kepala sampai pundak. Untuk pengukuran gamis dimulai dari pundak sampai mata kaki. Siapkan 5 tali dengan ukuran masing-masing 3 cm. Setelah itu rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. Setelah itu rentangkan kerudung, baju gamis, dan roknya. Setelah itu beri wewangian, kemudian kasih bubuk cendana. Setelah itu angkat jenazah, lalu segera digantikan kainnya. Tutup semua lubang seperti hidung, mulut, telinga, lalu 2 kemaluan.
Ditutup dengan menggunakan kapas. Tutup kepala menggunakan kain yang sudah disediakan untuk menutup aurat yang seperti halnya rambut. Tutup seluruh tubuh menggunakan kain seperti rok, gamis, lalu 2 helai kain. Tarik kain yang sudah menutupi seluruh tubuh secara perlahan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, tutup 2 helai kain untuk menutup seluruh tubuhnya. Setelah itu, ikat 5 tali. Setelah itu, angkat jenazah untuk segera disolatkan. Dan yang terakhir, tutup menggunakan kain untuk menutup seluruh tubuh. Sholli ala hadhil mayyitati arba'ata takbiratin mustaqbilal qiblati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa lil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, menggali tanah dalam kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dirok atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Yang kedua,
Terdapat dua bentuk liang kubur. Yang pertama al-lahdu dan yang kedua asyakku. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyakku adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama dibacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga dibacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu, bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali, masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Yang keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain saat menurunkan jenazah. Yang kelima, pada saat meletakkan jenazah pada liang kubur, sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, kepala jenazah berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuh menghadap kiblat. 7. Sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Yang ke-8, buka masing-masing ikatan kain kafan. Yang ke-9, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomahkan. Yang ke-10, tutup kain kafan kepala jenazah. Yang ke-11, tutup jenazah menggunakan papan kayu. Yang ke-12, nguruk makam. Sunnah meninggikan sekitar 1 jengkal. Yang ke-14, tandai makam dengan batu nisan. Yang ke-15, boleh menulis nama pada nisan. Yang ke-16, sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga. Yang ke-17, sunnah memercikan air di atas makam. Yang ke-18, disunahkan mentalqin mayit setelah dikuburkan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.